Shalom teman-teman semua. Ya, saya mau katakan pada kalian bahwa kitab Kristen itu bukan kitab gedebuk ya. Semua sudah ada sejarahnya, semua tertulis dengan rapi, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di dalam teks-teks yang ada, itu ada begitu banyak tulisan-tulisan mengenai sejarah Alkitab ya. Sejarah teks kita itu bagaimana terbentuk, ya bagaimana itu terbuat, itu semua sudah ada sejarahnya. Tetapi teman-teman sekalian, kalau kita melihat dan mendengarkan para debater muslim atau polemikus muslim itu sengaja itu menyamakan kalau kitab Kristen itu juga kitab gedebuk, teman-teman. Aneh-aneh saja ya teman-teman sebelah itu ya. Kok bisa-bisanya ya kitab Kristen itu dituduh sebagai kitab gedebuk? Wah ya, yuk coba kita dengarkan perbincangan dari Ibu Sofiatul Al-Hayat dengan Pak Lidara bersama dengan mungkin seorang ustadz kali ya. Dia mengatakan bahwa kitab Kristen itu ya bagaimana turunnya dari Allah gitu ya, dari Tuhan itu bagaimana? Wah. Nah, jadi ini menarik teman-temannya, perbincangan menarik ya. Yuk sama-sama kita akan dengarkan baik-baik perbincangan ini. Mantul jiwa guys. Yuk. Bagi teman-teman yang sudah bergabung jangan lupa ya like dulu tayangan ini teman-teman supaya kita bisa belajar bareng ya. Oke, gas teman-teman ya. Kan Islam mau Ya, bertanya apa Islam? Silakan. bagaimana turunnya menurut kamu kitab itu? Bagaimana? Silakan. Kitab apa? Kitab yang mana nih yang turun? Kitab yang mana kitab yang turun? Taurat. Kitab Taurat. Oh, Karena ada kalau ayatnya. Sebentar. di dalam pandangan Yahudi dan Kristen nggak ada itu kitab itu turun. Alkitab. Oh, Alkitab. Siapa yang mau jawab? Sebentar. Biar siapa yang mau jawab? Silakan. Pakai tangga turunnya. Bu Sofi. Bu Sofi jawab. Ya, jawabannya di Keluaran 17 Selamat ayat aja lah, 14. biarin Pak Selamat Keluaran aja yang 17 ayat 14 jawabannya, Pak. Oke, saya yang Sebentar, Pak. menjelaskan. Saya yang jawab. Sebentar, Pak. Iya, iya. Tentara Kristus. Siapa? Oke. Siap. Sebentar, ya gini Islam. Alkitab itu nggak pernah diturunkan. Udah berapa ratus kali dikasih tahu. Alkitab itu bukan seperti kitabmu Islam yang turun dari langit, yang diturunin dari langit. Alkitab itu adalah Tanakh, Torah, Nefim, Ketuvim yang dibilang perjanjian lama. Kemudian Injil yang dibilang perjanjian baru. Taurat itu 10 perintah Tuhan kepada Musa. Terus ada Nefim. Nefim itu adalah tulisan para nabi. Nabi-nabi di Alkitab. Ketuvim itu adalah kitab-kitab kidung, Mazmur pujian, Mazmur doa, macam-macam, termasuk puisi-puisi Raja Salomo. Injil itu yaitu Yesus. Begini maksud saya begini. Bisa saya sampaikan dulu? Iya, silakan. Silakan. Maksud saya, apakah semasa Yesus, apakah kitab itu semasa Yesus diturunkan apa bagaimana? Aduh. Tidak ada kitab. Aku yang jelasin. Silakan Bu Sofi, gemes juga. Lanjut, silakan Bu Sofi. Aduh. Makanya aku ngomong toh kamu tuh mbok sekolah ki aja pesantren tok toh. Kamu tuh mbok sekolah umum gitu loh. Jadi pengetahuanmu tuh luas. Aduh. Begini ya Islam, kisah 25 nabi. Di dalam iman Kristen. Jadi gini, iman Kristen ini mungkin aku perlu share screen kitab kita, Pak. Supaya dia tahu kitab kita tuh apa aja. Di share screen, Pak, mungkin Pak layar saya. Iya, oke. Naik share screen dibentangkan, silakan. Silakan. Ya, jadi aku jelasin ya.
Kamu tuh mikirnya gini loh, Alkitab Kristen itu bukan seperti Quran Nabimu yang didiktekan sama Jibril. Jibril itu ketemu sampai 124.000 kali sama Nabi. Tidak ada itu. Oh, tidak Ya, tidak Jibril. begitu. Tidak Loh, begitu. iya. Maksud saya Iya. bagaimana kitab itu turun, apakah semasa Yesus itu hidup? Ya, aku jelasin ya. Ini lihat nih, kamu lihat Efesus 2 ayat 20 enggak? Bentar ya. Jadi Alkitab itu Ya, silahkan aja jelaskan. Iya. Alkitab itu adalah kumpulan tulisan. Ini kamu lihat ya. Kitabnya Kristen itu bukan terdiri dari satu kitab. Ini mulai kitab Kejadian, kamu bisa lihat nggak ini? Ya, ini kitab Taurat Maksud Musa. saya kitab itu Sebentar, apakah aku semasa jelasin. Yesus hidup? Jelaskan Iya, dulu. aku jelasin. Itu aja pertanyaannya. Apakah semasa hidup dia? Jelaskan aja. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Loh, kamu tuh mau ngelamar aku apa mau minta penjelasan Alkitab? Kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak. Dengarkan dulu toh, mojo ke susu. Aku lagi menjelaskan tubuh kita. Iya, diam dulu, makanya diam dulu. Aku jelasin. Ya. Jadi Alkitab itu adalah kumpulan tulisan kesaksian para nabi di dalam Perjanjian Lama. Nih loh, kamu lihat mulai dari Kejadian sampai kitab Maleakhi terakhir. Dan kumpulan tulisan kesaksian para rasul di dalam Perjanjian Baru. Ini kamu lihat Matius sampai kitab Wahyu. Jadi iman Kristen ini gini loh. Ya, iman Kristen itu Efesus 2 ayat 20 nih. Kamu lihat bentar. Ini bisa lihat ini. Efesus 2 ayat 20. Iman Kristen itu dibangun di atas dasar kesaksian para rasul di dalam Perjanjian Baru dan di atas dasar kesaksian para nabi di dalam Perjanjian Lama. Dengan apa? Dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Artinya semua tulisan di Perjanjian Lama ini itu menubuatkan tentang Yesus. Sekarang kita baca, saya bacakan kamu. Maksud saya apakah semasa hidup dia? Ya, diturunkan semua. Ini Anda tidak ada paham. kitab yang diturunkan. Kamu Bukan diturunkan, ditulis. Bukan diturunkan tapi ditulis. Makanya nyimak dulu Isam, aku pokoknya Maksudnya ditulis itu apakah semasa Yesus itu hidup? Ini loh Islam. Aduh. Pada waktu zaman Yesus yang ada itu Alkitab Perjanjian Lama, Mudeng. Jadi Isa sama Yesus itu berbeda. Ya, jawabannya di Yohanes 21:24. Iya, jawabannya Yohanes 21:24. Oke, silakan. Setelah Yesus mati ada lagi turun begitu maksudnya. Tulisannya. Nggak ada, siapa yang bilang turun? Nggak ada. Nggak ada yang bilang turun, ditulis. Tulisan itu kesaksian. Dituliskan ada setiap. Aku yang jawab aja biar gampang. Lam, dengar. Oke. Ya. Sebelum Yesus datang ke dunia, ya, jadi gampang. Itu yang disebut kitab Perjanjian Lama, ya. Nah, setelah Yesus datang ke dunia, ya, itu ada yang disebut kitab Perjanjian Baru. Ini bin gampang lah. Kitab Perjanjian Baru itu ditulis para rasul. Ya, setelah Yesus naik ke surga. Jadi Injil atau Perjanjian Baru itu menceritakan tentang Yesus. Para penulis ini diilhami oleh Roh Kudus. Ya, jadi ditulis oleh para rasul. Yang Perjanjian Lama oleh para nabi. Ya, gampangnya kayak gitu. Nah, Jadi, itu semua ditulis manusia. Gitu. Iya, jadi Perjanjian Lama itu, iya, Perjanjian Lama itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi. Sewaktu dia hidup semuanya ditulis apa bagaimana? Apakah semuanya? Ya, sesudah Yesus terangkat baru ditulis, tapi ditulisnya oleh murid Yesus. Sesudah Yesus terangkat baru ditulis. Satu-satu sebentar. Yesus gitu loh. Sebentar, tentara Kristus, biar silakan Bu Sofi, satu-satu jangan ditiban nih. Jadi dia udah mumet tambah mumet gitu. Silakan. Aduh. Gini loh Islam, Alkitab kita itu ditulisnya 1500 tahun, bukan kayak nabimu 22 tahun didiktekan. Mudeng. Jadi bukan kalau turun dia ya, sudah ditulisnya itu meninggal bertahap. Diam dulu dong, mau dijelaskan dulu ini, aduh. Gini, jadi di dalam menulis kitab zaman itu. Yesus,
Sebentar, pada waktu zaman Yesus yang ada itu perjanjian lama, kitab Kejadian sampai Maleaki. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, karena tadi perjanjian lama itu merupakan kumpulan kitab, kumpulan tulisan kesaksian para nabi yang menubuatkan Yesus Kristus, ya. Makanya Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia mengatakan di Lukas 24 ayat 44, haruslah digenapi semua yang ditulis mulai dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi. Lah kok dia hilang malahan? Aduh, hilang dia, lari dia. Diambil si putih lagi. Diambil si putih. Jadi kadang-kadang memang gini sih Palidara, orang Kristen kalau bilang Alkitab apa firman Tuhan gitu aja, tapi enggak. Jadi Alkitab itu adalah kumpulan tulisan kesaksian. Ya, di dalam perjanjian lama itu adalah kumpulan nubuatan para nabi tentang siapa? Tentang Yesus Kristus, batu penjurunya. Jadi setiap halaman di dalam perjanjian lama itu semuanya tentang Yesus. Karena Yesus berkata haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku mulai dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Jadi semua nabi-nabi itu menubuatkan tentang Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Ini Paulus tahu banget itu. Nah perjanjian baru itu apa? Perjanjian baru adalah penggenapan dari semua nubuatan di dalam perjanjian lama, merupakan kesaksian para rasul bahwa nubuatan para nabi itu sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus gitu loh. Ya, kumpulan tulisan kesaksian para rasul ini dari Matius sampai Wahyu. Nubuatan, kesaksian. Jadi itu semua aja, kalau dijawab mumet nanti dia nggak paham. Karena dia tuh gini loh. Mereka itu pemahamannya kitab itu turun dari langit, ya diturunkan. Turun dari langit. Diturunkan, gitu loh. Kok bisa jadi pemahaman mereka ada kitab yang diturunkan. Iya, nah makanya saya pernah tanya, yang diturunkan itu dari ayat apa-apa, kalau itu udah lengkap, kenapa nggak urut? Nah, mereka nggak bisa jawab. Terus siapa yang memberi nama surat-surat itu? Mereka juga nggak bisa jawab, karena pokoknya turun dari langit. Pokoknya, nah, kayak gitu terus, tapi menang, makanya, kok saya juga heran ya, dari mana istilah turun dari langit? Karena di dalam hadis itu dikatakan Muhammad itu menerima kitab-kitab berbahasa Syria dan Ibrani, kitab-kitab Kristen dan Yahudi, dan dia menyuruh Said bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani dan menerjemahkan kitab-kitab itu. Jadi dari mana nih konsep turun dari langit gitu? Ya, aneh sekali. Itulah judulnya mereka, Bu Sofi, karena diajarkan dari pengajar-pengajar sesat. Nggak mau belajar sendiri mereka. Jadi otaknya itu terikat gitu, makanya terikat gitu loh. Ya. Itu dari langit gitu, nggak mau sejarah, nggak mau belajar. Lanjut. Iya, jawabannya itu sebenarnya di Keluaran 17 ayat 14. Jadi kitab suci itu nggak ada yang diturunkan. Kitab suci itu ditulis oleh manusia nih ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Itu jelas, berarti Tuhan perintahkan tuliskanlah ini dalam sebuah kitab. Jadi bukan berarti turun dari langit gitu langsung jadi kitab, bukan. Jadi harus ditulis dulu oleh manusia. Enggak, jadi biar sesuai mereka, otaknya kita bilangnya turun dari mesin cetak aja. Menurut kisah 25 nabi, kisah-kisah itu turun dari langit ke atas ke bawah. Aduh gak. Itu padahal pakai mikrofon apa itu? Telinga saya mau hancur. Ini parah itu nih. Mic-nya pakai mic apa itu? Kok telinga saya mau hancur? Parah nih. Waduh. Ini. Nah, Islam mana Islam? Kita mau nanya dong. Kan katanya ada 104 kitab yang diturunkan menurut nggak ada Islam. Iya, nggak ada lagi Islam. Aku mau tanya. Itu malam nuzulul kitab-kitab yang lain itu mana gitu loh? Malam kabur nuzulul nggak ada, udah menghilang, dibawa si putih. Ada lagi kitab Ibrahim, ada Pak, kitabnya Ibrahim ada, saya ada ayatnya itu di Quran, kitabnya dibawa Ibrahim. si Fulan, jelas itu kitabnya siapa itu. Iya, Ibrahim menerima kitab loh menurut Quran. Aneh kan? Iya, ada ayatnya di Quran itu. Ibrahim punya kitab. Bentar saya cari ya. Nanti saya tanya kitabnya mana, nanti mencret lagi. Oke. Ya, bahkan begini Pak Lidara, ada orang Muslim yang waktu itu berdialog, dia mengatakan bahwa Jibril itu mendiktekan kepada Musa kitab Taurat dalam bahasa Arab, terus diterjemahin sama Musa ke bahasa Ibrani. Aduh. Kalau kitab itu orang sinting itu yang bilang itu orang sinting itu, orang sinting. Jumpalitan itu.
kitabnya karangan, jadi dia karang terus ceritanya biar nyambung gitu loh, kayak Kopingho. Iya. Karena konsep mereka kan didiktekan kan? Tuh naik lagi tuh Islam. Tuh biar Islam. Dia mumet. Menurut kisah 20 Nabi Islam, bagaimana apakah semasa hidupnya ditulis apa bagaimana? Islam. Yesus waktu hidup itu belum ditulis kitabnya, setelah dia naik ke sorga baru ditulis kitabnya. Paham? Maksudnya apakah semasa Yesus itu dituliskan kitab itu bagaimana? Silakan. Yesus waktu hidup itu baru ada kitab Taurat, perjanjian lama. Itu enggak ada Islam. Perjanjian baru itu ditulis hampir 30-40 tahun setelah Yesus naik ke surga. Karena para rasul pada waktu itu sudah tua. Maksud saya begini, Safiatun. Maksud saya begini. Iya, saya begini. Sebentar. Jadi tidak ada yang namanya kitab itu turun. Maksud saya, kalau dia sudah meninggal, jadi siapa yang membetulkan kitab itu, kan begitu? Meninggalnya 3 hari. Paham? Gini. Ditulis langsung oleh saksi mata Islam. Saya dengarnya jadi puyeng. Islam. Yang nulis langsung saksi mata daripada hadis Bukhari itu jaraknya 200 tahun setelah Muhammad. Sebentar gini. Maksud saya begini. Iya Islam saya udah tahu. Sebentar Islam saya udah paham. Jadi bagaimana? Iya yang nulis itu para rasul muridnya Yesus. Setelah naik ke surga, yang menyaksikan dan jadi saksinya rasul yang lain. Enggak ada nulis sendiri-sendiri seperti Quranmu gitu loh. Maksud saya begini, ketika itu Yesus mati, jadi siapa yang membenarkan kitab itu kalau ditulis oleh? Nggak ada yang membenarkan. Yesus. Aduh, ya ampun Tuhanku Allah. Sini aku jawab kasih Pak Islam. Aduh. Sebentar Pak Islam sebentar. Itu bagaimana dikatakan kitab itu suci? Satu. Silakan Bu Sofiatul apa siapa? Screen saya ya. Iya, aku ngerti. Kamu diam dulu. Iya, gua ngerti. Lu diam dulu. Nih loh kamu lihat di share screen. Ya, ini kesaksian para rasul dan mereka menuliskan kitab-kitab itu. Jadi mereka itu saksi mata. Makanya kitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu disebut oleh gereja sebagai memoir para rasul atau kitab ingat-ingatan. Jadi saksi matanya siapa? Diam dulu. Saksi mata siapa? Kita ngomong sama anak TK ya, atau anak PAUD ya. Ngomong sama anak PAUD nggak ngerti. Nggak apa-apa. Ini sekolahnya di bagi-bagi dong. Bagi-bagi dong kue ini kuenya bagi-bagi. Sabar sebentar, sabar. Masih dijelaskan. Kalian bayangin ya, ada kitab turun dari surga. Ini Ustadz. Kamu bayangin nggak gimana murid-muridnya? Saksi matanya siapa? Kan begitu dulu. Ya saksi matanya para rasul, muridnya Yesus apalagi. Aduh, ampun. Gue kebiri juga lu. Baik. Ini lu lihat, kamu baca nih. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar. Sebentar. Yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup atau sang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Kamilah saksi-saksinya para rasul. Itu saksinya Yesus mati dan bangkit. Saya pengen. Jadi begini Pak Lidara. Jadi maksud saya itu kalau Yesus itu mati, jadi yang membenarkan kitab itu kan sudah tulisan para sahabat Yesus ini. Bagaimana siapa yang membenarkan kitab itu? Membenarkan kitab itu siapa yang melihat? Sebentar. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mencelikkan orang buta. Perkataan Yesus, mereka tinggal sama Yesus. Tidak mengerti pertanyaan saya, makanya saya sebentar. Sebentar. Enggak, sebentar, Jadi bagaimana dikatakan
Bagaimana Sebentar. dikatakan Masa satu aja pada rame. Gini Islam. Semua saya dengar, Coba saya diam yang dulu, ngomong diam dulu. dulu. Diam Diam dulu Islam. Islam. Jadi waktu ditulis itu Alkitab, kamu kan nuntut siapa yang membenarkan? Yang membenarkan Yesus, karena Yesus nggak pernah mati. Nggak ada, karena dia sudah bangkit. Waktu sebentar, waktu Yesus cuma 3 hari turun ke dalam kerajaan maut, bangkit, hidup lagi, makanya nggak ada kuburannya. Jadi waktu murid-muridnya menulis, yang ngawasin Yesus, karena Yesus Tuhan. Paham Islam? Begini, Ayo, begini. apalagi? Jadi itu kan maksudnya Apa? begini. Apa? Ketika dia mati, dengarkan dulu ya. Ketika dia mati, kan begitu. Jadi waktu dia mati itu datang tentu artinya penulis-penulis sewaktu dia mati. Enggak, waktu nulis Matinya itu 3 hari. nulis waktu Udah, penulis gue itu Yesus sudah bangkit. Udah, jangan waktu penulis itu Yesus hidup. Pak Lidah, Islam. tinggi. Darah Ya udah, terus dah. Di mana ayatnya Pak Islam, sebentar, Pak Islam. Ayatnya ada ketika Yesus itu mati dia melihat orang menulis. Di mana ayatnya? Sebentar Pak Islam. Menurut kisah para rasul, yang 12 itu ya, menurut kisah para rasul yang 12 itu yang menulis Alkitab. Tunggu dulu, kamu 25, aku 12. Tunggu parok. Murid Yesus ada yang ingkar. Iya, udah 11. Menurut 11 para rasul ya, menurut 11 para rasul, semua yang ditulis itu adalah benar. Makanya ada di dalam situ, di dalam Alkitab kami atau Injil-Injil itu, ada Yohanes yang nulis, ada Matius yang nulis, ada banyak, ada kisah para rasul, semuanya beda-beda orang, tapi ceritanya kurang lebih sama. Bagaimana dikatakan itu dari Tuhan? Kan begitu. Betul. Siapa rasul yang menulis Injil? Siapa rasul yang menyalahkan Injil? Siapa rasul yang menyalahkan Injil? Siapa rasul yang menyalahkan Injil? Bahwa Injil itu salah. Siapa? Tanya dia siapa aja. rasul yang menyalahkan Injil? Maksudnya begini. Siapa dulu? Kamu bilang katanya Gini. palsu. Islam. Siapa rasul yang mengatakan Injil itu salah? Siapa? Teman-teman, bentar. Saya tanya dia dulu. Islam. Islam, dengar saya Islam. Islam. Mampus lo di sini, mampus. Islam. Kamu di sini. Islam, dengar saya. Al-Quran siapa yang tulis? Ya, ini dulu jawab. Sudah, Al-Quran siapa yang tulis dulu? Saya tanya kamu dulu. Ini dulu siapa yang tulis? Jawab. Al-Quran siapa yang tulis? Jawab dulu. Al-Quran siapa yang tulis? Coba jawab dulu. Jawab dulu. Al-Quran siapa yang tulis? Saya tanya kamu standar yang sama ke kamu. Al-Quran siapa yang tulis? Ya, kalau Al-Quran itu siapa? Langsung malaikat Jibril yang menyampaikan. Siapa yang tulis jadi buku? 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 Saya nggak tanya itu dari Jibril dari mana. Siapa yang tulis jadi buku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tulis jadi buku? Mas. Aduh, ini orang memang ampun dah. Tapi semasa dia akhirnya darahnya naik ke ini, ke Munas. Ampun. Udah ampun dah ini, ampun. Aku mau tanya sebentar. Tertulis. Udah, turunin dulu ke bawah deh. Puyang kita dengarnya, Pak Lidara. Ganti yang lain yang lebih pintar, yang lebih cerdas. Aku tanya sama si Islam. Ini terlalu bodoh orang. Enggak,
Pelan-pelan nggak apa-apa, jelasin. Ya, orang Gini. bodoh tuh emang harus pelan-pelan kita. Ya. Tuh, aku mau nanya Silakan. sama Islam. Aku mau nanya. Oke. Tadi dia Mau nanya. bilang itu, ya itu kan ditulis sama Muhammad kan punya penulis-penulis. Aku tanya, Muhammad itu buta huruf apa bisa baca? Nah, itu Islam jawab. Iya. Jawab tuh. Muhammad itu huruf tidak tahu menulis. Berarti supaya Anda tahu, maka dia tidak mengkarang-karang karena dia tidak tahu membaca. Bukan gini loh. Tidak tahu menulis. Ketika itu nulis. Jadi di kamu bisa dulu Pak Lidar, dia dulu biar gak ngomong terus kayak motor itu. Ini kenapa? Kalah Yuni. Pertanyaan saya adalah kalau Muhammad itu buta huruf, bagaimana dia tahu kalau yang ditulis disalin oleh sahabat-sahabat atau penulisnya itu nggak salah? Bagaimana caranya dia bisa tahu? Karena dia buta huruf. Tuh. Dan aku bisa menunjukkan kepadamu hadis-hadis di mana para penulis Muhammad itu ada yang murtad karena dia menulis tidak sesuai dengan apa yang Muhammad katakan. Terus kemudian Muhammad mengatakan, yaudah kamu tulis aja apa yang kamu mau. Aku bisa tunjukkan sama kamu paling nggak tiga orang yang murtad sebagai penulis daripada nabimu, karena mereka menulis bukan dari perkataan nabimu, tapi mereka bikin sendiri. Terus Muhammad mengatakan tulis aja apa yang kamu mau, sama aja. Sekarang kalau nabimu nggak bisa baca tulis, bagaimana nabimu bisa tahu apa yang sebentar Bu, saya potong dulu. Sebentar dulu Islam sebentar dulu. Islam sebentar dulu. Milotino ngomong. Milotino, kamu banci perempuan laki-laki apa gimana? Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Halo. Ini yang menghujat ini di chat ini yang menghujat. Iya, makanya biar dia ngomong. Sama gua lu. Yang menghujat siapa? Enggak, yang menghujat siapa? Gitu. Ya. Oh, yang ini si Ibno. Iya. Ibno itu mana tadi? Silakan. Yang menghujat. Oh, ini Ibno. Ini orang bodoh, botol sama kayak si Islam. Oh, botolnya ini sama Ibno. dia 11. Enggak gini ya. Oh, ini si Ibno mau. Ibno. Yesus yang di chat ini. Ibno, kamu mau ngomong apa? Silakan. Ya, jadi gini Kiai Haji Ridara yang terhormat. Ya, silakan. Jadi gini. Apa yang mau disampaikan? Iya, silakan. Jadi gini loh. Saya pikir ini membahas apa? Terus yang dijadikan, yang menurut Anda dongeng itu kitab apa? Gitu yang jelas gitu loh. Quran lah. Kitab Quran itu dong. Oke. Ya jelas apa-apa, kita tunjukin. Al-Araf ayat 143 masa Enggak, sebentar, enggak apa-apa. Sebentar. Jangan ngomong, saya ngomong dulu ya. Oke, Ibno. Ini Ibno, dengar dulu, Ibno nih. Iya, kita Ibno, Yesus nggak ada. Ini ganti aja namanya ini, Ibno ini, si Ibno ini. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan aku dari sakit penyakit. Nama Yesus itu berkuasa. Kalau nama nabimu siapa aslinya? Enggak, jadi gitu. Yesus itu kan nabimu aslinya. Nama nabimu itu katam. Nama nabimu itu nama aslinya pemain sepak bola, nama Yesus ya kan, saya cuma ikut-ikutan saja. Nama nabimu itu katam. Nama nabimu itu katam. Susu basi. Gini Ibno. Susu basi. Ibno, ini semua ada tertulis nih Ibno. Diedit aja namanya si Ibno. Si Ibno. Ibno ini muka kamu kan, nih Ibno muka kamu nih. Ibno. Yesus Manuel, jadi pemain sepak bola gitu. Ya, ya. Saya tahu suara kamu Ibno. Ini muka kamu nih, ini Ibno nih. No. Ya udah. Yang janji dulu kamu mau bawa. No. Yang janji dulu yang lu mau bawa si siapa? Si bencong itu ke sini kok enggak jadi? Nama. Kayak nama. Kok enggak jadi sih lo? Gini Ibno. Enggak, saya simpel aja. Saya sedikit. Ibno kan mau dijelasin tadi. Mau dijelasin enggak? Kitab-kitabnya. Oke.
Nih, kisah Sulaiman. Boleh nggak sedikit Iya. aja? Oke, kitab Sulaiman, kisah Sulaiman yang berbicara dengan binatang. Tertulis di QS 27 ayat 17. Benar ya, Ki Ibnu? Nah, ini ternyata Ibnu ya, termasuk Ibnu di sini ternyata yang ada di QS 27 ayat 17 itu tertulis di Targum Ester. Ini sudah ada jauh sebelum Al-Quran. Ini tertulis namanya Targum Ester. Targum Ester ini adalah karangan para rabi. Kok bisa ada di kitabmu? Itu loh yang pertanyaannya. Gitu. Boleh saya jawab, Gitu. Pak Lidara? Jawab, silakan. Jadi gini loh Pak Lidara, kan sudah diterangkan berkali-kali dari saya untuk ke teman-teman yang suka menghina Islam ini. Enggak menghina, enggak ada yang menghina di sini. Ini kita buka sejarah, enggak ada menghina. Oke. Ibnu, Kok jangan bisa jadi bilang menghina, no? Enggak ada. Jadi gitu loh, Silakan. Pak Ya gimana? Anda suka atau tidak suka gitu loh. Mau senang Iya. atau tidak senang. Iya. Umat Islam memang sudah mengklaim dari Nabi Muhammad sendiri sudah mengklaim bahwa kita adalah kelanjutan dari nabi-nabi sebelumnya. Jangankan dari Nabi Yesus, ya kan? Sebentar. Benar. Enggak apa-apa, biar jangan ini. Dari Nabi Adam kita adalah kelanjutan kenabian ini gitu loh. Jadi intinya Ya. Anda senang nggak senang ya silakan, cuman gitu loh. Dari sisi itu saja sudah menjelaskan. Apalagi kalau kita melihat konteks kekinian gitu. Kemudian sebentar bahwa ritual-ritual agama ini bisa memberikan kenyamanan batin bagi jutaan bahkan miliaran orang gitu. Ini sudah terbukti gitu loh. Terus Anda dengan orang-orang Anda yang kemudian dengan tanpa pengetahuan menghina apa ya, saya nggak mau. Menghina, Ibnu, kamu boleh ngomong. Di sini nggak ada yang menghina. Kita buktikan ini fakta sejarah yang ada. Oke. Ya, jadi jangan bilang menghina dong. Justru nggak ada yang menghina kita. Siapa? Terakhir. Jadi gini Pak Lidara, saya terakhir ya. Terakhir ini cuma 2 menit. Enggak, teman-teman. Lu mah tukang berak apa? Teman-teman mau nanggepin, kamu bilang kan seluruh nabi, kamu Islam meneruskan nabi. Nah, silakan siapa yang mau tanggepin nabi apa saja yang diteruskan oleh Islam. Nah, nanti kita tanggapin. Silakan yang mau tanggapi. Iya, aku tanya dulu. Sebentar. Kau tunggulah. Tadi kan kamu udah ngomong, Ibnu. Gantian dong. Silakan. Yang mau tanggapi. Nabi Su'aib itu dari bangsa apa ya? Su'aib. No. Ibnu. Oke. Su'aib bangsa apa ya? Enggak, sebentar, sedikit Pak. Sama Nabi Khidir dari bangsa apa juga? Pak Khidir. Su'aib. Ya. Karena di QS An-Nahl ayat 89, Al-Quran adalah buku yang menjelaskan segala sesuatu. Harusnya dijelaskan dong dari negara apa itu Nabi Khidir. Silakan. Oke, ini terakhir Pak Mikir ya. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan bahwa Al-Quran kitab dongeng, Pak Mikir. Saya nggak bilang kitab dongeng, aku nanya doang. Kapan aku bilang aku kitab kapan aku bilang Al-Quran kitab dongeng? Lu ayah wae. Sebentar, aku ngomong sebentar aja. Kalau hari ini teman-teman dari teman-teman Kristen mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab dongeng, saya nggak kaget Pak. Kalau gitu masih oke lah. Sebenarnya ada jawabannya gitu loh, bahwa nanti ketika kita sampaikan, mereka akan mengatakan, ini kan hanya dengan orang dahulu kala. Jadi sekarang begini jadi aja. Kau buktikan. Jadi kau buktikan, perkataannya salah. Kalau itu dongeng. Jadi kau buktikan, itu salah. Satu-satu, jangan timpa. Satu-satu, silakan. Siapa yang mau? Aku masih. Aku masih. Pak Mikir, Pak Mikir, silakan Pak Mikir. Makanya kau harus membuktikan bahwa kitabmu bukan seperti yang mereka katakan. Itu yang penting. Makanya aku tanya, Nabi Su'aib itu bangsa apa? Nabi Khidir bangsa apa?
Nama mamanya siapa? Bapaknya siapa? Ya boleh saja nggak Pak Mikir. Ya, harus dijelaskan di Al-Quran. Silakan. Ya, harus dijelaskan di Al-Quran karena di QS An-Nahl ayat 89 Al-Quran adalah buku yang menjelaskan segala sesuatu. Jadi harusnya dijelaskan dalam Al-Quran yang ditanyakan Pak Mikir tadi. Ya, harusnya dijelaskan. Oke, silakan. Enggak, jadi Ayo jawab. Jadi gini Pak Mikir, saya sering diskusi dengan Bu Uti Watimena. Saya udah bilang, Bu Uti, Alkitab itu semuanya wahyu Tuhan atau enggak? Saya bilang gitu. Kalau Pak Mikir semuanya ilham daripada Tuhan dan tulisan kumpulan kesaksian para nabi dan para rasul. Pak Mikir, sekarang buka Lukas pertama Pak Mikir. Apaan? Aku Buka aja. tanya dulu. Enggak, tadi kan kamu ditanya. Silakan. Sebentar, gua tanya dulu. Sebentar, gua tanya. Baca Lukas pertama kan gitu. Loh, itu memang kumpulan kesaksian para nabi dan para rasul. Goblok banget sih lu. Iya, Lukas pertama gitu loh. Gua sudah tahu Lukas itu ketemu para saksi mata. Dia mengumpulkan bukti-bukti. Iya, Lukas melakukan penelitian pada saksi mata. Itu saksi mata satu-satu. Iya. Satu-satu. Christian ini jangan ini dulu. Sebentar, jangan biar Bu Sofiatul dulu. Sebentar. Silakan. Silakan Bu. Imam Bukhari dan Muslim nggak ketemu Muhammad. Silakan. Aduh. Ibnu, kamu mengatakan agamamu itu kelanjutan nabi-nabi sebelumnya. Saya tanya, ajaran dari mana mengusap batu hitam, mengoleskan darah menstruasi, berkeliling batu hitam dengan telanjang, dan ketika kamu menciumnya itu dosamu dihapuskan, tuh ajaran dari mana? Kamu tunjukin Nabi Musa, Daud, dan semuanya pernah melakukan hal itu, keliling Ka'bah sambil telanjang dan mengusap batu hitam. Yang mengajarkan siapa? Loh, gimana sih? Gua nanya, lu nanya balik. Justru Anda mengatakan itu. Yang ngajarin Muhammad. Muhammad bilang menyentuh Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Gini loh. Yang ngajarin Muhammad lah. Saya tantang kamu. Kamu kan kamu tadi kan sebentar. Gini. Kamu kan penyembah batu hitam Hajar Aswad. Begini, kamu kan mengusap-ngusap vagina Hajar Alat. Saya tanya sama kamu mengatakan mengklaim kamu itu Islam melanjutkan risalah nabi-nabi sebelumnya. Saya tanya, kamu sebutkan di dalam Alkitab kita Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan Daud, dan Yesus. Sebutkan kapan mereka ke Ka'bah keliling 7 kali sambil telanjang, ya? Dan sambil ngusap batu hitam. Itu pertanyaan gampang, Atul. Ya udah jawab. Silakan dan dijawab. Menyentuh batu hitam menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya, dijawab saja. Dijawab, Bro, dijawab. Ibnu nih kan ngaco. Ya dengar dulu. Iyalah, jawab. Setelah kematian Satu-satu. Setelah bergenerasi kan terjadi degradasi moral tuh akhirnya. Bukan. Kamu sebutin dalam Alkitab bukan. Kamu mengatakan dalilnya mana? Adam. Ya, kamu mengatakan sudah ada sejak zaman Adam. Kamu sebutkan di dalam Alkitab. Enggak, kamu sebutkan di dalam Alkitab Adam, Nuh, Abraham. Malah keluar. Mereka tuh kan lari. Kalah dengan Islam. Mencret. Jadi lihat ya, si Yesus Ibnu ganti-ganti nama pakai Yesus dihajar sampai mencret. Oke, lanjut. Udah ini Islam, silakan Islam. Islam lagi nggak ada ilmunya. Islam. Ya. Enggak, sebelum Islam ngomong aku mau nanya dulu Islam ya. Ya. Setengah kali setengah berapa Islam? Setengah kali setengah berapa? Setengah kali setengah berapa? Ya, 1. Ya udahlah. Ya udah. Kalian. Ya udah orang gobloknya, Pak. Dibilang 1, artinya dia memang tidak sekolah formal. Ini sekolahnya cuma ngapalin Arab doang. Makanya jadi goblok ini. Ya udah. Jadi kalian ngerti ya. Udah. Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Angel of Life, silakan. Di sini ada Angel of Life, Ray sama Jovi. Ya, silakan Angel of Life. Silakan. Terima kasih. Habis ini saya mau bertanya nih. Jadi kita udah dipimpin setengah kali setengah.
Silakan Angel of Life. Dari tadi aku nih sebenarnya mau ngobrol. Iya, silakan. Silakan. Mau tanya Islam boleh, Islam ada. Silakan. Aduh, kalau Islam ini pusing juga. Aku mau tanya apa sudah tahu lah kita pelidara. Ya buat ya kan? lucu, biar lu buat palui aja lucu-lucuan. Iya. Mau nanya ya, mau kayak gimana ya kan? Paling dia taunya surganya di lendir ya kan. Kalau mampus ke sana kita ya kan. Aku cuman ya gitu-gitu aja lah. Tunggu syukur aja kalau bisa dijawab sama Pak Muslim ya. Gitu. Biar Islam. Ya gimana itu Pak Muslim? Surga lendirnya. Iya, silakan. Apa mau ditanya? Mau tanya, Pak Muslim punya sejarah kan tentang Islam kan? Iya, semuanya mempunyai sejarah. Ya. Nah, kalau dalam agama Islam untuk penyebarannya, kenapa harus melalui dengan peperangan Pak Muslim? Harus mengucap Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau tidak mengucapkan itu dalam kurang jelas, Islam, kurang jelas. Ini jelas belum nih? Ya jelas, silakan jelas. Ya. Gini Pak Muslim Ya, silakan. Saya mau tanya, kalau di Islam itu kan pasti sudah ada histori sejarah ya kan. Nah, Muhammad kan 40 tahun, habis itu dia diangkat sebagai nabi setelah dapat wahyu di Al-Qur'an. Iya. Nah, jadi dia menyebarkan agama Islam ya kan. Nah, pertanyaan saya, kenapa ada di hadis harus memeluk Islam itu dengan kekerasan atau dengan cara peperangan gitu. Kalau tidak dengan peperangan, orang itu atau mungkin dia akan dibunuh gitu. Nah, itu ada ayatnya loh Pak. Kenapa sampai harus dengan peperangan gitu untuk menyebut harus itu bukan ajaran Islam itu. Kalau diajarkan untuk bukan ajaran Islam untuk membunuh orang, ini itu ajaran bukan Muhammad. ajaran Islam. Iya. Bagaimana bisa? Oh, berarti Muhammad bukan ajaran Islam ya? Aku buka ya, aku buka ayat. Karena di hadis Sahih Bukhari nomor 24, Muhammad memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadat. Berarti Muhammad bukan Islam ya? Tidak boleh membunuh orang lain tanpa sebab. Itu dilarang. Iya, kalau ada sebabnya boleh kan? Kalau ada sebabnya boleh. Kalau tanpa sebab nggak boleh. Kalau ada sebabnya kalau boleh. Ada sebabnya gitu. boleh. Sebabnya Boleh, memerangi mereka sampai mereka masuk Islam. Hadis Sahih Bukhari nomor 24. Coba Palidara bentangkan. Ya begini. Sebab-sebabnya saya katakan begini, kalau ada orang ingin mau membunuh kita, ya itu ya dibolehkan juga itu daripada kita mati. Iya, tapi kan menyebarkan agama Islam. Di sana nggak ada diserbu sama dia. Disuruh masuk Islam dengan paksa dengan pedang. Ini lihat nih, aku share ya, aku share. Palidara bisa di-share Pak? Itu tidak ada membunuh. Iya, Muhammad menyebarkan Islam. Nah, ini dia hadis Tirmidzi 2531. Apa tuh baca? Baca di layar. Tuh, hadis Jami' At-Tirmidzi nomor 2531 kitab iman. Baca udah bahasa Arab. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Tuh jelas. Coba ke bawah Bu Sofiatul. Nah ini kita baca dulu sanadnya ya, biar nggak dibilang doib ya. Kita baca dulu. Oke. Telah menceritakan kepada kami, Hanad telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka, kecuali dengan haknya. Sedangkan apabila mereka menyembunyikan kekafiran dan kemaksiatan, maka Allah lah yang menghisap mereka. Dan dalam bab tersebut juga diriwayatkan dari Jabir, Abu Sa'id, dan Ibnu Umar. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Sekali lagi,
Abu Isa berkata hadis ini hasan sahih. Jelas ya. Jadi Muhammad menumpahkan darah orang yang tidak mau masuk Islam dan merampas harta-harta mereka. Jelas itu. Gimana Pak Muslim? Mau dibentangkan lagi? Iya. Ayo, kami masih punya banyak dalilnya. Dia kalau membunuh orang itu bukan ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan. Oh, berarti Muhammad bukan Islam. Berarti Muhammad bukan Islam. Nabimu tuh diperintahkan untuk memerangi semua manusia. Tidak ada Nabi Muhammad memerintahkan untuk membunuh orang. Tidak ada itu. Bentangkan lagi ayatnya. Saya akan kasih kamu 40 orang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh nabimu. Karena mereka membuat puisi yang menyinggung nabimu. Bahkan nabimu kalah debat nih, orangnya disuruh dibunuh oleh nabimu. Kamu siap nggak? Saya kasih kamu daftar 40 nama yang diperintahkan untuk dibunuh oleh nabimu. Halo, termasuk Umi Kurfa. Umi Kurfa itu adalah nenek-nenek. Gini, termasuk loh. Oh, kalau kamu nggak ada, kamu ketik aja di Google. 25 nabi. Kamu baca Umi Kurfa tuh. Umi Kurfa tuh yang nenek-nenek tua. Nabimu memerintahkan untuk dibunuh dengan cara ditarik pakai onta. Di antara dua unta. Ya, ditarik pakai onta sampai robek badannya. Waduh, sadis coy. Masa nenek tua ditarik pakai 2 unta? Ya, nenek-nenek ditarik pakai 2 unta sampai robek badannya. Nenek-nenek robek dia badannya. Sudah memimpin perjuangan dan aku masih bisa tunjukkan 40 nama lainnya yang nabimu perintahkan untuk dibunuh. Bahkan termasuk salah satu penulis yaitu namanya mengetahui apa? Dia ahli itu diberikan kepada ahlinya. Ahlinya yang mengetahui maksud ayat itu. Dengan ajaran Yesus Kristus ya. Yesus Kristus itu tidak. Ini Pak Islam ini lagi mabuk anggur. Lagi mabuk anggur. Kapan Muhammad mengotoritaskan kepada ulama? Kapan Muhammad memberikan otoritas kepada ulama? Kapan Muhammad memberikan otoritas kepada ulama? Kapan? Iya, kapan Muhammad memberikan otoritas kepada ulama? Mana ayatnya? Kapan Muhammad memberikan otoritas kepada ulama? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kan kalian tidak menafsirkan ayat itu. Begitu. Itu bukan ditafsir. Ya sudah, lanjut Bu Sopi, lanjut. Bentangkan lagi. Itu letterlek kok itu. Masa menafsir itu kan kami hanya membacakan. Tadi Bu Sofi, coba Bu, tadi hadis berapa Bu? Tolong Bu, dibentangkan lagi. Hadisnya tadi. Yang mana Pak Lidara? Yang Bu Sofi. Yang Bu Sofi. Itu Tirmizi 2531 itu Tirmizi. Oke. 2531. Ya, maksud ayatnya Muhammad memerangi manusia sampai mereka masuk Islam. Kalau mereka nggak masuk Islam, ditumpahkan darahnya dan dirampas hartanya. Itu maksudnya. Bukan tidak mengetahui, itulah yang tertulis. Bukan tidak mengetahui, itulah yang tertulis di dalam hadis kamu. Dan Abu Isa berkata hadis itu hasan sahih. Sahih. Aduh, silakan Pak Lidara, lanjut. Ya, satu-satu. Jadi, aduh, ilah pusing juga hari ini. Aku numpang ketawa aja. Kalau mau dengan Islam itu harus standar keadaan seperti dia, seperti kita mabuk anggur. Karena bicara dengan orang mabuk anggur ini agak susah. Ya, ikut saya bicara aja. Bicara kayak orang gila. Bicara mabuk anggur aja. Oke, itu baca tuh. Bicaranya si Islam itu. Ikutin aja cara bicara. Tuh, baca tuh Islam. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia loh, kok kasihkan kepada ahlinya. Ya berarti dia bukan ahlinya udah. Untuk memerangi. Maksudnya memerangi bagaimana? Arti memerangi itu bagaimana? Apakah membunuh? Kan lah itu kan memerangi darahnya, menumpahkan darah. Itu di bawah menumpahkan darah, di bawah itu menumpahkan darah. Salah. Iya, tapi di bawah itu jelas menumpahkan darah. Islam itu ditulis di sini ya. Jadi
diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan tidak ada Tuhan, la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkan, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Kalau namanya menumpahkan darah itu membunuh Islam. Aduh, dari tadi gimana Islam? Itu menumpahkan darah tuh hadisnya. Emang kalau menumpahkan darah, menumpahkan darah menurut kamu apa Islam? Coba. Jadi kalau nggak mau convert ke Islam, maka darah dan hartanya dirampas sama Muhammad. Itu untuk siapa? Ya untuk. Sekarang aku tanya, kenapa orang-orang Mekah dibunuh? Kenapa orang-orang pagan Quraisy Mekah dibunuh sama nabimu? Aku tanya. Tuh, silakan. Islam, kenapa orang Quraisy dibunuh oleh Muhammad? Untuk apa? Kan sudah saya sampaikan. Maksud ayat itu bagaimana? Kan begini. Loh, bagaimana ya kamu yang tahu? Itu maksud kali darah, bentangkan lagi. Udah, dia udah Pak. Dia maksudnya menumpahkan darah. Gitu loh. Kepada siapa? Kan jelas. Iya, menumpahkan darah ya terserah pada siapa. Namanya menumpahkan darah dibunuh Islam. Bagaimana tipenya? Kan harus dikaji bagaimana tipenya. Islam. Arti kata kaji ini begini, kalau perang, arti KBBI perang itu apa, Pak? Perang itu menumpahkan apa, Pak? Masa menumpahkan kasih sayang, cium-ciuman begitu? Kalau perang itu cium-ciuman. Nggak mungkin orang nama kata perang. Menumpahkan darah. Pakai bantal ya. Gini, ya jelas kok dia di situ menumpahkan darah. Iya, menumpahkan darah itu artinya dibunuh. Dibunuh karena tidak mau menyebutkan la ilaha illallah. Artinya menyebutkan la ilaha illallah masuk Islam. Itu maksudnya Islam. Aduh, sampai sebenarnya untuk sebuah kata memerangi atau kata perang itu nggak perlu dikaji, anak SD juga tahu kalau kata perang itu apa gitu loh, bukan cium-ciuman perang itu. Tidak tahu. Oh tidak, sekarang gini. Jadi berarti Muhammad perang bantal berarti. Kalau kata memerangi, kalau perang, kalau tidak ada penumpahan darah, jadi perang itu apa? Maksud dari kata dasar saya mau ambil dari Bapak Islam. Perang itu apa, Pak? Iya, perang. Baik, saya Iya, dengerin aja dia jelasin. Bagaimana arti perang itu? Saya tanya dulu, maksud perang itu apa? Ya menurutmu perang apa? Saya tanya Bapak, kata perang itu apa? Oh kan ke saya dulu dengan teman-teman sini. Kata perang dalam arti di pikiran Bapak itu apa? Perang. Udah gitu aja. Maksud perang itu apa? Perangilah dengan hati. Ada juga maksud kalimat itu kan banyak. Perangilah hati kan banyak. Tapi pakai hati kok menumpahkan darah. Ini ada Islam. 40 orang yang disuruh Muhammad bunuh. Apakah mereka memerangi Muhammad? Kita lihat. Masa perangi pakai hati menumpahkan darah? Astaga. Perang itu tidak ada memerangi pakai hati menumpahkan darah. Tidak satu udah diam dulu satu gimana Pak Bu, tapi pentangan itu di layar. Aduh ya jelasin Bu. Maksud ini lihat nih, Asma binti Marwan, dia tidak memimpin pasukan, dia tidak memimpin peperangan karena dia menentang Muhammad dengan membuat puisi, ya. Maka Asma binti Marwan ini disuruh dibunuh. Ini ada di dalam Ibn Hisham dan Ibn Ishaq, dan dalam Sirat Rasulullah, di dalam Ibn Sa'd, Kitab Al-Tabakat Al-Kabir. Kemudian ada Abu Afaq, ya, sama membuat puisi, ya, membuat puisi yang serupa Quran, membuat puisi yang mengejek Muhammad, disuruh dibunuh juga. Kemudian Al-Nadir Ibn Al-Harith, ini Muhammad kalah debat. Jadi Muhammad kalah debat, dibunuh di dalam perang Badar. Ya, dipenggal kepalanya. Kemudian Uqbah bin Abu Mu'aid dibunuh juga di dalam perang Badar. Ya. Jadi Muhammad bahkan ini loh, menyerang Uqbah bin Abu Mu'aid ini pada waktu dia sedang berdoa. Jadi bukan dalam peperangan ya, orang lagi doa dibunuh sama dia, sama Muhammad. Kemudian Ka'b ibn al-Ashraf,
Di dalam Ibn Ishaq, Muhammad memerintahkan pengikutnya untuk membunuh Ka'ab, ya, karena dia udah melarikan diri ke Mekah setelah Badar, disertir ini. Terus apa lagi nih? Abu Rafi ibn Abi al-Huqaiq, karena apa? Dia mengejek Muhammad dengan membuat puisi, dibunuh. Kemudian Khalid ibn Sufyan, ya, jadi kebanyakan ini memang membuat puisi kayak gitu-gitu. Tapi yang paling mengerikan ini adalah seorang nenek-nenek nih, Umi Kurfa juga ada nih. Ada nih Muawiyah bin Al-Mughirah. Kemudian ada yang disuruh dibunuh adalah salah satunya penulisnya Muhammad ya. Namanya siapa tuh? Abdullah bin Ka'ab. Bukan sih, yang penulisnya Muhammad yang murtad itu loh. Siapa ya namanya, lupa. Nah, ini ya. Nah, ini suku Quraisy, Banu Quraisy ini juga lagi menanam tanaman, diserbu. Orang lagi bercocok tanam, diserbu, bukan lagi meperangan. Ya. Kemudian ada seorang wanita tertawa, ngetawain Muhammad, dibunuh. Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay ini menuduh Aisyah selingkuh. Kemudian dibunuh juga. Kemudian ini macam-macam nih. Ini Kinana udah pasti ya, ini Kinana. Kemudian istrinya diperkosa, Safia ya. Ini dari Bani Nadir, ini suku Yahudi. Ini ada di dalam Sunan Abu Dawud, ada dalam Ibn Hisham, Ibn Ishaq, dan dalam Sirat Rasulullah. Kinana ibn al-Rabi ibn Abu al-Qaik ini di penggal kepalanya setelah disiksa dengan api. Rifa bin Kais, ya. Abdullah bin Katal. Wow, ini Yesus pernah nggak sih memerintahkan membunuh orang seperti ini, teman-teman? Ya, Fartana, lah ini seorang budak lagi. Ini Fartana cuma seorang budak loh. Seorang budak dari Abdullah ibn Katal karena dia menyanyikan lagu yang menyindir, lagunya satir tentang Muhammad, dibunuh. Ini ada di dalam Sunan Abu Dawud. Ini ada lihat, ini dalam Sunan An-Nasai, ada dalam Ibn Hisham. Ini cuma seorang pembantu budak. Wow. Wow, ya. Quraibah, Huwarid ibn Nafid. Ya, terus apa ini? Mikas ibn Subaba, Sarah. Ini siapa aja nih? Terus Haris ibn Hisham. Ini semua ada nih dalam kitab-kitab mereka nih, sumbernya nih. Ada di Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Sirat Rasulullah, Ibn Sa'd, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir. Kemudian ada Subair ibn Abi Umayyah juga disuruh dibunuh. Alasannya nggak jelas kenapa disuruh dibunuh. Al-Aswad Al-Ansi, Ikrimah ibn Abu Jahal, ya, karena Ikrimah ini katanya bersikap kasar sama Muhammad seperti bapaknya Abu Jahal, jadi dia nggak suka, dibunuh aja gitu. Ya, Al-Harith bin Al-Talatil, karena nih lihat nih, Al-Harith ibn Al-Talatil disuruh dibunuh kenapa? Karena membuat puisi yang mengejek Muhammad. Bayangin, Yesus pada waktu di kayu salib diejek-ejek gak sama orang, teman-teman? Ya, jadi ejek lah, engkau anak Allah, suruh engkau turun. Bukan diejek tapi diolok-olok, diludahin juga. Iya, diludahin, diolok-olok, ditampar. Tapi Yesus tidak membalas, ya. Ini Abdullah ibn Sibara. Kenapa? Karena menghina Muhammad dengan membuat puisi. Jadi kebanyakan bikin puisi dibunuh, bikin puisi dibunuh, nyanyi dibunuh, teman-teman. Lihat nih Hubairah. Kenapa dibunuh Hubairah? Karena mengejek Muhammad dengan membuat puisi. Mengapa Yesus itu diejek-ejek? Mengapa Yesus itu diejek? Responnya Yesus dengan nabimu sangat berbeda sekali. Bahkan ada seorang wanita wanita simpanan. Diam dulu, aduh, Islam ini nyerocos dorong ini. Buta disuruh dibunuh juga oleh Muslim itu. Terus Muhammad mengatakan nggak apa-apa katanya, ya. Ibn Sunaina, terus Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarah. Nah ini loh tadi Ibn Abi Sarah nih loh teman-teman. Ini adalah salah satu, Abdullah ibn Abi Sarah ini adalah salah satu penulisnya Muhammad. Nah, ketika dia menulis surat Al-Mu'minun, pada waktu dikatakan manusia diciptakan begini-gini, penciptaan manusia itu di dalam rahim, Abdullah ibn Salam ini bilang terpujilah Allah gitu. Terus Muhammad bilang kamu tulis itu, karena Muhammad suka tuh. Yang sekarang ini masuk menjadi ayat di dalam Quran. Nah, terus kemudian Abdullah ibn Salam bilang loh itu kan kata-kataku. Terus Muhammad bilang oh nggak apa-apa, itu juga diwahyukan kepadaku. Nah nanti kalian bisa lihat ya ceritanya Abdullah ibn Abi Sarah. Akhirnya dia murtad dan dia mengatakan Muhammad itu bukan nabi, ya, karena aku menulis apa yang aku sukai. Nah ini disuruh dibunuh nih,
Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarah ini adalah salah satu daripada penulis Muhammad yang murtad. Jadi kira-kira ada 3 atau 4 scribal atau penulis Muhammad ini murtad. Termasuk salah satunya adalah Abdullah ibn Abi Sarah. Iya, penulis Quran itu, Bu. Betul. Ya, Ibn Mereka murtad. Ibn Katsir, murtad juga. Pokoknya murtad disuruh bunuh. Nah, inilah daftar-daftarnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Itu Jadi baru bukan karena 40 ya, Bu perang. Sofia. Iya. Kira-kira Ada lagi, Bu. Lain lagi. Hadis yang di private chat. Muhammad menghalalkan membunuh wanita hamil. Ya, Muhammad menghalalkan membunuh. Iya, Muhammad menghalalkan membunuh wanita hamil yang menghina dia. Itu ada di private chat Palidara. Mungkin Ya, bisa pokoknya di-share. menghina dia, membuat puisi apa bunuh. Iya, Jadi coba nggak mungkin benar. Pak Lobo mungkin bisa baca ya. Iya. Karena Pak Lobo suaranya kan besar ya. Tapi yang paling Mungkin ini adalah Palidara bisa pembunuhan share Umi screen. Kurva ya. Coba pembunuhan Umi Kurva deh. Iya, tapi yang ini sadis juga, Bu. Yang ini Abu Daud 3795 ini. Muhammad menghalalkan itu, membunuh wanita hamil yang menghina dia. Sebentar. Sabar. Iya, iya. Murtad ini. Sabar. Iya, terus silakan. Biarkan netizen yang nilai. Nah, ini coba baca dulu. Nih, hadis Sunan Abu Daud nomor 3795. Nah, kalau teman-teman muslim tidak percaya dengan hadis ini, silakan ketikkan di Google Sunan Abu Daud nomor 3795. Kitab Hudud, hukum orang yang di atas dulu Palidara. Kita lihat dulu judulnya. Nah, hukum orang yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita baca isinya. Coba mungkin Pak Lobo bisa baca isinya. Silakan. Ya. Coba Pak Ya, King baca David, aja, baca Pak King David. Justru Pak King David suaranya kecil. Oh, oke, siap. Pak King David Telah menceritakan kepada kami Abad bin Musa Al-Kutali berkata telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Jafar Al-Madani dari Israel dari Utsman As-Syaham dari Ikrimah. Ia berkata Ibnu Abbas pernah bercerita kepada kami, seorang laki-laki buta mempunyai umul walad, budak wanita yang dijadikan istri yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia benar-benar telah melakukannya. Penghinaan laki-laki itu melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti dan ia terus melarangnya, namun wanita itu tidak menggubris. Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, pada suatu malam wanita itu kembali mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam dan ke bawah Palidara. Ya. Ya, Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, pada suatu malam ke atas lagi. Itu ketutupan ada putih-putih itu. Melanjutkan ceritanya, pada suatu malam wanita itu kembali mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka laki-laki itu mengambil pisau tajam dan meletakkan di atas perut wanita itu seraya menusuknya. Laki-laki itu membunuhnya. Sementara antara kedua kaki wanita tersebut lahir seorang bayi mungil hingga ia pun berlumuran darah. Ketika hari telah pagi, kejadian tersebut disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lantas mengumpulkan orang-orang dan bersabda, aku bersumpah kepada Allah atas orang laki-laki, ia telah melakukan suatu perbuatan karena aku, ia dalam kebenaran. Sekali lagi, aku bersumpah kepada Allah atas seorang laki-laki, ia telah melakukan suatu perbuatan karena aku, ia dalam kebenaran. Kemudian laki-laki buta itu melangkah di antara manusia hingga ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lalu berkata, wahai Rasulullah, aku adalah suaminya, namun ia mencela dan menghinamu. Aku telah melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti atau menggubrisnya. Darinya aku telah dikaruniakan 2 orang anak yang cakep, layaknya bintang yang bersinar. Wanita itu sangat sayang kepadaku. Namun tadi malam ia mencela dan menghinamu, lantas aku mengambil pisau tajam. Pisau itu aku letakkan di atas perutnya dan aku tusukkan hingga ia mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, ketahuilah bahwa darah wanita itu adalah sia-sia dalam kurung halal. Jelas halal itu. Islam. Waduh. Mana Ada Islam? Islam di sini hilang. Hah? Hilang. Islam hilang. Hilang. Wah, teman-teman, itulah ya. Jadi kalau teman-teman muslim ya, kalau mau diskusi dengan teman-teman apologet Kristen itu harus siap bahan dulu gitu ya. Supaya tidak ngarang-ngarang ya. Kalau ditanya supaya bisa jawab dengan betul gitu ya. Dia masa Alkitab Kristen dituduh Alkitab kedebuk. Dari mana datanya? Aku bentangkan ini aja ya. Ini sudah banyak sekali sejarah-sejarah Alkitab itu sudah dibentangkan banyak orang gitu loh ya.
Teman-teman sudah lihat aja ini ya, atlas dan sejarah Alkitab. Namanya sejarah itu ada arkeologinya, bisa dibuktikan dengan nyata gitu ya. Bukan hasil dongeng begitu ya. Ini Alkitab Kristen teman-teman. Kitab Kristen itu mantap jiwa ya. Oke. Nih coba kita lihat dulu nih Bang Hillboy, selamat malam. Ya parah nih ya ajaran ini di mana kemanusiaannya. Wah, shalom Bro Michael ya. Oke ya. Ini Rahmana Manta ini apa ya? Kacau jiwa dia dibilang ini. Video di channel ini adalah sandiwara debat yang Anda dengar seolah-olah Muslim, sebetulnya sama-sama kadal demi untuk dapat menghujat dan memfitnah Islam. Bang, tolong ya Bang ya. Islam itu ya memang orang Islam. Coba lihat di channelnya si siapa itu, Aditya Taliang itu. Taliwang atau Aditya Talang Ai gitu. Islam nongkrong terus di sana. Ngaco ini ya. Ini Bang Rahmana ini kurang main ke YouTube-nya sebelah ini kali ya. Jadi nggak kenal tuh siapa sih Islam itu ya. Ya, menurut kitab 25 kitab Nabi, menurut 20 kisah para nabi, ini suka-suka begitu kok. Oh ya kan? Wah, ini Bang Rahmana Manta coba ya. Esok-esok ya, coba ya Bang Rahmana pergilah ke channelnya Aditya Taliwang itu ya. Coba dengarkan mereka semua itu bicara soal kitab itu ya. Ya. Jangan betul bodong sih ya. Redwan ya, benar ini. Rahmana Manta, jangan kamu berlagak nggak ngerti ya, berlagak bodoh ya. Nggak boleh kayak gitu itu ya. Jadi kita lihat sama-sama aja bagaimana teman-teman polemikus Muslim itu selalu aja ya ngomongin soal Alkitab ya, ngomongin soal ajaran kekristenan. Buat apa? Kitab Kristen itu bukan kitab yang kau imani, sudahlah, ya kan? Ya, Bang Rahmana Mantai maklum baru bisa baca, sebelumnya buta huruf. Ajaran membunuh Tuhan. Wah ini. Hey guys, kita nggak bunuh Tuhan. Tuhan itu menyerahkan dirinya loh. Siapa yang bunuh Tuhan? Ya kan? Tuhan itu menyerahkan dirinya bagi engkau berbagi wawasan supaya engkau mendapatkan hidup yang kekal. Ya kan? Ya kalau kau maunya 72 bidadari ya susah bos ya. Kalau orang Kristen itu dapatnya hidup kekal di dalam kerajaan surga ya. Itu jelas. Kita nggak dapat 72 bidadari guys, tapi kita mendapatkan tubuh kemuliaan yang terus memuliakan nama Tuhan. Itu tujuan ke surga, bukan menjadi penikmat seks ya. Ya kita nggak ada nih ya. Kain nama sekarang lagi live. Wah, itu Ustadz pembohong itu ya guys ya. Nah ini ya berbagi wawasan tolonglah ya kan, jangan kamu berlagak nggak ngerti ya kan. Orang Kristen tuh nggak bunuh Tuhan ya. Yang bunuh Tuhan itu bukan orang Kristen ya kan. Ya toh teman-temannya sekalian ya. Pengorbanan darah kira-kira ajaran siapa ya kan. Nah ini orang-orang yang mencoba mengcounter kekristenan tapi ilmunya cetek gitu ya, ilmunya cetek gitu. Halo Bang Kemal ya. Shalom sahabat Yul selamat malam, sehat selalu. Oke, thank you Bang ya. Oke, teman-teman terus ya dukung Bang Yul channel ya, Yul Adi Pastor channel. Teman-teman bisa like video ini kawan-kawan ya. Kita berbagi supaya banyak orang itu bisa ngerti kebenaran firman Tuhan ya guys ya. Jangan lupa like dulu video ini teman-teman supaya direkomendasikan oleh YouTube dan tolong share, bantu share ya. Oke, siapa yang mendikte Tuhan? Nah, ini juga nih ya. Mantap jiwa ya Bang Helboy ini ya. Mantap. This is Michael, Bang Kemal, shalom. Oke, ya. Teman-teman, besok kita ibadah ya. Teman-teman saya ingatkan kalian, kita mau bertemu dengan Tuhan ya. Siapin diri kalian ya, supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan baik kawan-kawan ya. Gunakan kesempatan kali ini ya. Kalau gereja teman-teman besok onsite ya atau datang gereja langsung datang teman-teman ya. Jangan cuma kita online terus, tapi kita bisa datang gereja memuji nama Tuhan di gereja. Ini lagi ya,
ajaran membunuh Tuhan atau Tuhan bunuh diri. Ini jelas sekali ajaran berdarah dengan pengorbanan. Ini ajaran siapa? Bang, berbagi wawasan. Tolong kamu agak cerdas dikit gitu ya. Masuk Tuhan bunuh diri? Ya enggak lah. Tuhan itu menyerahkan dirinya untuk dikau, bukan bunuh diri. Lada dari tadi komennya begitu terus ya toh. Teman-teman enggak cerdas ini. Bongkar terus ayat-ayat biar pada mengerti, bukan hafalan saja. Ya, betul sekali ya. Kita terus teman-teman. Maka dari itu ya, terima kasih Bang Chang Viven ya. Viven tolong bantu saya untuk share video ini kawan-kawan ya. Share video ini supaya banyak orang ngerti ya kebenaran firman Tuhan, mana yang kitab asli, kitab yang tercatat di dalam sejarah dan kitab yang tidak tercatat di dalam sejarah. Ya, ini semua sudah jelas kan kawan, coba lihat ya. Nih, Atlas Alkitab, ya, arkeologi dan sejarah Alkitab. Ini aja sudah cukup bukti untuk menjelaskan bahwa kitab orang Kristen itu asli. Buktinya ada sejarahnya, ya, ada arkeologinya, ya kan? Begini teman-teman menjelaskannya. Ada bentuk-bentuk dulu catatannya itu seperti apa, ada papirusnya, ya, ada kodeks-kodeksnya, dan lain sebagainya. Ini gambar-gambar ini aja sudah cukup membuktikan bahwa kitab Kristen itu bukan kitab gedebuk ya langsung jadi, tapi benar-benar itu mantap jiwa ya. Ya, Bang Peter Diwa ya, yang suka teriak darahnya halal itu siapa? Coba ya, Bang berbagi wawasan, tolong jawab nih ya pertanyaan sahabat saya ini ya, Bang Peter ya, tolong jawab nih ya. Ya tolong dijawab nih, yang kemarin itu gebukin Adi Armando sambil teriak-teriak ayat suci itu siapa coba? Ya kan? Tolong jawab ini ya, mantap jiwa nih ya. Berbagi wawasan jangan deh bagaimana Tuhan Allah SWT nyuruh lu bunuh diri. Aduh, kita baca-baca komen dulu aja ya. Lukas 23:46 mengatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku." Ya, ini enggak bunuh diri, ini menyerahkan diri ini. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Mana ada nih? Oh, ini mantap jiwa. Thank you ya. Sis Indasa ya. Thank you ya. Mana ini? Nih ya. Nih ya, berbagi wawasan ini ya. Ngomongnya itu ngelantur betul ya. Ajaran membunuh Tuhan atau bunuh diri. Mana ada begitu? Justru ya kita lihat sama-sama ya yang dikatakan tadi ya di dalam Lukas yang ditulis di sini ya sama Sis Indasa ya, Indasa ya. Nih ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ini mantap jiwa ini ya, menjawab otak cetek daripada berbagi wawasan ya. Namanya aja berbagi wawasan, tapi nggak punya wawasan dibagikan. Kasihan sekali teman-teman. Aduh. Kalau ajaranmu bagus, damai Timur Tengah nggak ada perang. On katanya. Ini Al-Karung juga ada sejarahnya, lagi dibuat sama Google. Google. Segera selesaikanlah sejarah Al-Karung itu supaya mereka itu tahu ya bagaimana sejarahnya Al-Karung ya. Berbagi wawasan, mending lu hafalin nama bini. Waduh, tetangga sesama seiman saja main sikat, salam waras tetangga. Iyalah, coba ya perhatikan sama-sama itu teman-teman. Saya justru kagum dengan siapa, dengan Adi Armando itu teman-teman. Dia berjuang luar biasa sekali ya kan. Tapi coba lihat itu ya. Apa yang dia lakukan justru mendapatkan bonyok oleh teman-temannya sendiri yang mengaku juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya, kan begitu aja. Jadi siapa di sini? Ya kan? Saya kagum dengan teman-teman muslim yang waras, teman-teman. Tapi kalau teman muslim yang menghalalkan darah orang lain, ya kan? Seperti Abdul Somad yang mengatakan darah orang murtad itu halal dan lain sebagainya, itu geri-geri sedap, ya kan? Ya, Alkitab berkata, tidak ada yang berkuasa atas kematian manusia kecuali Allah sendiri. Wah, ini mantap jiwa ya.
Ya, Yohanes 10:18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Wah, ya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Haleluya, amin, amin. Ya, mantap ya. Bu Armando, kalau tidak ditolong Polri bisa meninggal. Bener Bang ya. Cuma di bawah 10 menit masuk 3 minggu rumah sakit, tuh hebatnya Kadrun. Luar biasa ya. Jadi apa namanya, mukulnya itu di bawah 10 menit kata Bang Hilboy itu ya. Tapi masuk dalam perawatan rumah sakit 3 minggu. Hebat sekali Kadrun itu ya. Ya, luar biasa. Mereka pikir mungkin adik Armando kafir kali ya. Ya sampai segitunya ya. Wah ya. Ya nih Sis Indago Indasa dapat jempol dari Bang Peter Diwa. Wah, berbagi wawasan nih ya, denger ya. Kasihan menyembah Nabi. Cium batu. Ini dia, silakan teman-teman ya. Lihat aja nih komen-komen di sini ya. Mau ayat Quran apa dari hadis? Soalan pelanggaran HAM nabimu. Nah, nih. Ini mana tadi berbagi wawasan ini? Kok hilang ya? Ayo, sini masuk sini. Ayo, chat lagi sini. Kita bal-bali dia ya. Aduh, kawan-kawan sekalian ya. Oke lah teman-teman ya, karena sudah malam ini ya, di tempat saya ambil jam 11 malam ya. Oke, saya harapkan teman-teman bisa bangun pagi besok ya, kita ke gereja sama-sama teman-teman, di gereja kalian masing-masing tentunya, bukan di gereja saya ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman terus ya, berdoa bagi bangsa ini, apalagi menjelang pemilu ya, itu ada begitu banyak hal yang terjadi di negara ini. Oh ya, satu lagi teman-teman, tolong juga berdoa untuk ini ya teman-teman ya, ini ya anak daripada Ridwan Kamil ya, yang terseret arus di sungai di Swiss itu ya. Wah itu ngeri juga ya. Sampai sekarang beritanya sih masih belum ketemu katanya gitu ya. Ya kita ya minta tolong Tuhan supaya menenangkan hati daripada keluarga Ridwan Kamil ya. Memang nggak gampang teman-teman ya, apalagi ini di negara orang itu sulit-sulit gimana begitu, karena kita juga nggak ngerti bagaimananya ya. Kita berdoa supaya anak daripada Bang Ridwan Kamil itu Eril ya namanya ya, supaya ketemu dengan selamat ya. Itu mantap jiwa ya. Oke ya. Ya, belum ketemu, betul ya. Belum ketemu ya. Tolong doakan ya teman-temannya supaya Pak Ridwan Kamil diberikan ketenangan. Saya percaya beliau pasti tidak tenang malam ini. Hingga waktu dapat kabar kalau anaknya hilang terseret arus, pasti dia nggak tenang, gelisah, gundah, gulana gitu ya. Karena orang tua itu pasti nggak bisa berpisah dengan anaknya kan gitu ya. Apalagi anaknya ini main kemudian hilang begitu ya. Tolong doakan ya untuk Pak Ridwan Kamil bersama keluarga besar tentunya, dan istri yang menemani. Wah itu nggak gampang teman-teman, pasti terpukul sekali dengan kejadian itu. Maka dari itu sebagai orang Kristen kita berdoa supaya Tuhan memberkati Pak Ridwan Kamil, diberikan ketenangan dan keteduhan hati supaya Pak Ridwan Kamil bisa menerima keadaan ini ya. Saya bisa baca lagi satu ya teman-teman. Ini Rahmana Manta ini apa ini dibilang nih, menghina, menghujat, memfitnah, itulah napas kafir Kris. Gak kebalik dah. Benar sabda Tuhan Yesus yang memanggil aku Tuhan. Tuhan tidak akan masuk kerajaan surga. Ini ayat-ayat ini kawan-kawan ya selalu saja dipelintir-pelintir sama otak cetek ini, ya kan? Ya, nyala kamu dari depanku karena kamu membuat kejahatan di bumi. Ini ayat-ayat yang dimana itu berkaitan dengan perikopnya. Jangan kau ambil-ambil begitulah. Ya agak cerdas dikit gitu loh, ya kan. Alkitab kita itu, kitab orang Kristen itu enggak bisa kalau kau ambil-ambil semau udelmu sendiri, enggak bisa. Kamu harus baca itu dari atas ke bawah, satu perikop. Jangan kau main-main kutip-kutip tapi enggak ngerti nih, ya kan. Ini Rahmana Manta, kerjaannya itu ngutip Alkitab tapi enggak ngerti konteksnya apa gitu ya. Comotnya, comot-comot aja, emangnya lauk pindang apa? Ya, enggak bisa lah, sepenggal-sepenggal, comot sepenggal gitu. Kalau pindang separuh enak ya, kalau Alkitab itu enggak bisa. Jadi ayat 1 berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahkan sesudahnya. Itu hebatnya Alkitab. Berbeda dengan Al-Karung, ya kan? Kitab-kitab Al-Karung itu.
ya kan? Ya tadi dikatakan Bang Hellboy tadi ya. Sejarahnya aja lagi dibikin sama Google katanya. Ya kan? Kalau Alkitab beda. Alkitab itu kawan-kawan dari ayat pertama sampai selanjutnya itu berhubungan kayak rumah gitu loh. Ada depannya, ada ruang tamunya, ada ruang tengah, ada kamar, ada belakang lagi, ada dapur. Gitu. Itulah, ya kan? Nah, sudahlah pertanyaan ini kami di grup pesan berantai ketika Yesus mati salib, siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Ya, yang ngetek di grup WA, aku ajak debat seorang Pak Haji minta maaf dia. Mantap. Mantap sis Indahku ini ya, mantap betul. Iya. Seringkali mereka itu cuma ngomong tok, nuduh-nuduh tapi nggak ngerti ya. Oke lah teman-teman ya. Jangan lupa ya terus dukung Bang Joel ya untuk terus bisa mengudara di YouTube ini ya. Jangan lupa teman-teman subscribe ya channel ini, sebarkan video ini teman-teman supaya banyak orang tahu kebenaran yang sesungguhnya. Oke, kita ketemu lagi besok teman-teman karena saya harus siapin untuk ibadah besok. Jadi teman-teman terus semangat, jangan lupa besok ibadah kepada Tuhan. Ya kiranya Tuhan memberkati kehidupanmu, apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil karena Tuhan menyertaimu semua. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam toleransi NKRI Harga Mati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian guys. God bless you.